Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Quratul Aini dari Tadris Matematika mahasiswa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif dari mata kuliah penelitian mata kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari. Yang pertama, di sini ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Strauss dan Corbin 2008 merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional, organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Pembahasan yang kedua yaitu ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada mengonstruksi realitas sosial, makna budaya. 2. Berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. 3. Keaslian merupakan kunci. 4. Nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. 4. Terikat pada situasi atau terikat pada konteks. 6. Terdiri beberapa kasus atau subjek. Bersifat analisis tematik. 8. Peneliti terlibat. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dengan melibat fenomena atau gejala yang terjadi untuk selanjutnya menghasilkan atau mengembangkan teori. Jika dalam metode penelitian kuantitatif, teori berwujud dalam bentuk hipotesis atau definisi, maka dalam metode penelitian kualitatif, teori berbentuk bola atau generalisasi naturalistik. Oleh karena itu, pola dari suatu fenomena bisa dianggap sebagai sebuah teori. Kalau begitu, apa fungsi teori dalam metode penelitian kualitatif? Teori dipakai sebagai bahan pisau analisis temuan penelitian pada bagian pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Dengan teori, penelitian akan memperoleh inspirasi untuk bisa memakai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Penelitian atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat membaca literatur, mengikuti diskusi ilmiah, seminar atau konferensi, ceramah, dan sebagainya bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Demikian juga halnya dengan hasil penelitian orang lain yang memiliki topik sama dengan penelitian yang dilakukan. Teori dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Hal ini karena tujuan utama peneliti kualitatif adalah untuk memahami gejala atau persoalan tidak dalam konteks mencari sebab atau akibat dari sebuah persoalan lewat variabel yang ada, melainkan untuk memahami gejala secara komprehensif. Maka berbagai informasi mengenai persoalan yang diteliti wajib diperoleh. Informasi dimaksud termasuk dari hasil-hasil penelitian
sebelumnya mengenai persoalan yang sama atau mirip. Misalnya, seorang mahasiswa agribisnis akan melakukan penelitian mengenai pemberdayaan petani. Maka, informasi dari mana saja lebih-lebih hasil dari peneliti sebelumnya yang mirip dengan tema tersebut wajib disimpulkan. Informasi itu tidak saja dipakai sebagai bahan perbandingan untuk memahami persoalan yang diteliti, tetapi juga untuk menegaskan bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Nah, lebih lanjut, Wirarta 2006 menyebutkan beberapa fungsi teori diantaranya adalah sebagai berikut. A. Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. B. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti. C. Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesisnya. D. Menghindari terjadinya pengulangan peneliti demi penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.